Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berpidato, saya akan menceritakan kisah sahabat Rasul. Di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada orang ibunya. Ibunya seorang wanita lumpuh. Uwais merawatnya dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu yang sulit dikabulkan. Anakku, tak lama lagi ibu akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji. Pinta ibunya. Uwais tidak tahu harus berbuat apa untuk mengabulkan perjalanan ke Mekah. Sangat jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Lalu apakah yang dilakukan oleh Uwais? Dibelilah seekor anak lembu. Untuk apakah anak lembu itu tersebut? Sangat mustahil pergi haji menggunakan anak lembu. Ternyata lembu itu dia buatkan kandang di puncak bukit. Setiap hari, setiap pagi, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila. Uwais gila, kata orang-orang yang melihatnya. Ya, kelakuan Uwais memanglah sangat aneh. Setiap hari Uwais menggendong lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu semakin besar dan semakin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang semakin besar tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais mencapai 100 kilogram. Begitu juga otot Uwais yang makin besar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa yang dimaksud dengan Uwais yang sering menggendong lembu itu setiap hari. Ya, ternyata ia latihan menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Arab Saudi, lebih tepatnya kota Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela berjalan jauh dan menempuh panas terik matahari di padang pasir yang tandus demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais jalan tegap menggendong ibunya tawaf Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Tanya ibunya heran.
Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Hadirin yang berbahagia, cobalah kita merenung sejenak. Orang tua mereka sudah susah payah mengurus kita sejak dalam kandungan. Terutama seorang ibu yang rela mengandung. Beliau rela menyapih kita selama 2 tahun. Mengurus keperluan kita, menenangkan kita saat rewel, memeriksa ke dokter ketika sakit, mengajari kita dengan ilmu yang bisa mengancam keselamatan kita. Semua itu mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan sebanyak apapun jumlah emas di hamparan bumi ini. Untuk berbakti kepada ibunya, ia rela melakukan apapun dengan segala kekurangannya untuk mengabulkan permohonan ibunya. Masya Allah. Maka dari itu tepat kiranya Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya yang kita berikan. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Isra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-sekali kamu mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada ketuanya perkataan yang baik. Mencermati ayat tersebut bahwa kita sebagai muslim hendak berbakti kepada orang tua. Besar dosanya apabila kita mendurhakainya, berkata saja dilarang, apalagi kita membuatnya kecewa. Dan hendaklah kita jika berbicara padanya dengan perkataan yang baik. Maka teman-temanku, buatlah mereka bangga dengan prestasi. Buat mereka tersenyum dengan tingkah laku yang terpuji. Dan buat mereka dekat di hati dengan doa yang selalu mengiringi di setiap langkahnya. Meski jarak memisahkan kita dengan mereka. Semoga dengan berbakti kepadanya dapat mempermudahkan kita meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Begitu mulianya derajat ibu dalam Islam. Sehingga ridho Allah ada padanya dan kemurkaan Allah pun ada padanya. Dan dalam satu hadis bahwa Rasulullah sangat mengintamkan seorang ibu dengan sebutan 3 kali. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Dan ia bertanya, kemudian siapa? Kemudian ayahmu. Dari hadis tersebut, memang benar, jasa ibu sangat-sangat besar dalam kehidupan berkeluarga. Maka kita sebagai anak, jangan sekali-sekali membuat kedua orang tua kita bersedih, apalagi sampai melukai perasaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan pidato saya ini saya membawa para hadirin untuk merenung sejenak tentang perjuangan kedua orang tua kita dalam membesarkan, mendidik, mengajari dan juga menyayangi kita sejak dalam kandungannya hingga sampai detik ini. Pepatah bilang, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Tetapi bagiku ketika mereka berharap, disitulah aku akan hidup. Aqulla qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.